Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ibu Nurniatwati Sarumaha dan di sini mengampu mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita memulai dengan doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita langsung ke pelajaran kita ya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok materi kita, terlebih dahulu di sini Ibu mau menyampaikan tujuan daripada pembelajaran ini. Tujuan yang pertama, si peserta didik mampu mengevaluasi sistem operasi jaringan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sistem operasi jaringan. Yang ketiga, peserta didik mampu menginstal sistem operasi jaringan. Dan yang keempat, peserta didik mampu memperbaiki sistem operasi jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok materi kita, yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu adalah sebuah sistem operasi yang bertujuan untuk melayani jaringan. Nah, sistem operasi jaringan ini memiliki banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna. Nah, misalnya layanan berbagi pakai sumber data, layanan berbagi pakai aplikasi, layanan berbagi pakai file, dan layanan berbagi pakai printer dalam satu komputer atau beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Nah, sistem operasi ini bisa atau dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer ini itu di mana jaringan setiap komputer dapat menjadi server dan dapat menjadi klien, sehingga memungkinkan dua komputer ini untuk berinteraksi secara langsung antara si server dengan si klien. Nah, selain peer-to-peer, ada juga yang namanya client server. Client server ini adalah jaringan di mana harus ada satu komputer yang khusus didedikasikan untuk sebagai server dari komputer yang berfungsi sebagai klien. Apa itu server dan apa itu klien? Server adalah bertugas, berfungsi untuk memberikan layanan kepada klien. Nah, klien berfungsi untuk meminta layanan kepada server. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambar jaringan peer-to-peer, di mana mereka secara langsung, kedua komputer ini secara langsung berinteraksi atau berhubungan satu sama lain. Dan dengan yang gambar yang kedua, client server, di mana ada khusus satu komputer yang berfungsi sebagai server, dan yang keempat komputer lainnya ini berfungsi sebagai klien. Nah, inilah tadi tugasnya si server, memberikan layanan kepada keempat klien ini, dan fungsi klien ini yaitu meminta layanan kepada server atau menerima layanan yang dikirim oleh si server. Nah, sampai di sini. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi jaringan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan ini dibagi menjadi dua. Ada dua jenis sistem operasi jaringan ini lagi, yaitu yang pertama, sistem operasi berbasis grafis atau GUI, dan yang kedua, sistem operasi jaringan berbasis teks atau CLI. Nah, sekarang kita langsung bahas satu persatu dahulu ya. Oke, kita akan membahas tentang sistem operasi jaringan berbasis GUI.
Sistem operasi jaringan berbasis GUI atau grafis ini yaitu metode interaksi yang secara grafis antara user dengan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat dan komputer sehingga memungkinkan si pengguna ini lebih mudah dalam proses pengoperasiannya. Dan perintah-perintah yang digunakan berbayang operasi jaringan berbasis teks ini yaitu bentuk-bentuk menu yang bisa langsung dipilih oleh pengguna. Sistem operasi berbasis grafis ini memiliki kelebihannya, yaitu kelebihan yang pertama, desain yang sangat menarik. Nah, kedua, mudah digunakan. Dan ketiga, menarik minat pengguna. Dan yang keempat, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Dan yang kelima, resolusi gambar yang tinggi. Selain daripada kelebihannya, tentu ada juga kekurangannya. Nah, kekurangannya yang pertama, membutuhkan memori yang besar. Yang kedua, sangat bergantung kepada hardware atau perangkat keras. Dan yang ketiga, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Dan yang kelima, kurang fleksibel. Nah, sampai di sini tentang pengertian sistem operasi jaringan berbasis grafis dan kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita mau tahu contoh-contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI. Contoh yang pertama yaitu ada Microsoft DOS, di mana DOS ini merupakan perangkat sistem operasi yang digunakan di banyak komputer yang menyediakan abstraksi dan pengelolaan perangkat penyimpanan sekunder dan informasi. Misalnya, penggunaan sistem file yang mengelola file-file yang ada pada perangkat penyimpanan. Contoh yang kedua, ada Microsoft Windows. Microsoft Windows ini pada awalnya hanyalah add-on dari Microsoft DOS, dan karena tingginya tuntutan, maka sistem operasi dan karena tingginya tuntutan pada sistem operasi berbasis GUI. Nah, contoh Microsoft Windows ini misalnya kamu sering gunakan di komputer atau di laptop kamu ya, itu Microsoft Windows yang biasa yang sering kita jumpai itu Microsoft Windows 7 contohnya, Microsoft Windows 10. Nah, itu adalah salah satu jenis atau contoh sistem operasi berbasis GUI. Dan yang keempat ada Mac OS. Ini untuk Apple Mac OS. Dan yang ketiga empat ada Unix. Nah, Unix ini adalah sistem operasi yang mula-mula dikembangkan oleh suatu kelompok di AT dan T pada laboratorium Dell. Nah, Unix ini sangat baik untuk digunakan untuk server maupun workstation. Lingkungan Unix dan model program client server menunjukkan bahwa Unix lebih dikembangkan di lembaga sistem yang di jaringan komputer pada sistem operasi untuk komputer personal. Dan yang kelima ada Linux. Nah, Linux ini sangat mirip dengan sistem Unix, dan hal ini dikarenakan kompatibilitas dengan Unix merupakan tujuan utama desain dari proyek Linux. Nah, oke, sampai di sini dulu tentang sistem operasi jaringan, pengertian sistem operasi jaringan, jenis-jenis sistem operasi jaringan, dan contoh-contoh sistem operasi jaringan, kelebihan dan kekurangannya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke sistem operasi jaringan berbasis teks. Sistem operasi jaringan berbasis teks ini yaitu sistem operasi yang pengoperasiannya menggunakan perintah-perintah dalam bentuk teks. Kelebihannya, 1. Pengoperasiannya mudah. Yang kedua,
Space yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. Dan yang keempat, compatible hampir ke semua software dan hardware. Dan kekurangannya, yang pertama, mode operasinya berbasis teks. Kedua, tidak user friendly. Dan yang ketiga, compatible terhadap software gratis. Nah, contoh-contoh sistem operasi berbasis teks. Ada DOS, ada Unix, ada Debian, ada SUSE, ada Sans Serif, ada Mandrake, ada Knoppix, ada Mac OS, ada Red Hat, ada Ubuntu, ada Xubuntu, ada Kali Linux, dan CentOS. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke perbandingan GUI dan CLI. Dibandingkan dengan GUI, CLI hanya membutuhkan sedikit resource system dalam pengoperasiannya. Karena dalam CLI ini perintah yang ada hanya berupa teks, sehingga meminimalisir kinerja RAM pada komputer. Otomatis, tugas yang berulang disederhanakan dengan pengertian garis dan mekanisme riwayat untuk penyimpanan urutan yang sering digunakan. Dan ini dapat diperluas ke bahasa scripting yang dapat mengambil parameter dari opsi variabel dan opsi variabel. Sekarang kita ke karakteristik sistem operasi jaringan. Karakteristik sistem operasi jaringan ini yaitu yang pertama, memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua, memiliki akses aman ke sebuah jaringan. Yang ketiga, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. Dan yang keempat, mengizinkan user dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Dan yang kelima, melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Kita sekarang masuk ke fungsi-fungsi sistem operasi. Fungsi-fungsi sistem operasi ini ada 9 fungsi. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lain ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang kedua, sumber daya jaringan yang telah dibuat, mengelola sumber daya jaringan yang telah dibuat. Dan yang ketiga, menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan tersebut. Dan yang kelima, menyediakan jaringan bagi multiple user yang terhubung dengan suatu jaringan. 5. Membantu memudahkan dalam proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya. Dan yang selanjutnya, melakukan proses monitor status dan fungsi elemen-elemen suatu jaringan. Dan yang selanjutnya, melakukan proses distribusi dalam program dan juga mengupdate software kepada perangkat klien yang terhubung ke jaringan. Dan selanjutnya, membantu menggunakan kemampuan server pada jaringan komputer secara efisien. Dan yang terakhir, membantu menyediakan toleransi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Oke, sekarang kita ke prinsip-prinsip cara kerja sistem operasi jaringan. Prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan ini sedikit berbeda dengan prinsip dan cara kerja pada komputer personal. Nah, di sini ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer sehingga dapat memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi dianggap sebagai sistem operasi jaringan, yakni 1.
sender atau pengirim data informasi. Nah, kedua, protokol yang mengencode dan mendekode data informasi. Dan yang ketiga, media transmisi. Dan terakhir, receiver atau penerima data informasi. Oke, materi kita pada hari ini hanya sampai di sini, dan semoga kalian bisa memahaminya lebih baik lagi dan bisa kalian ulang-ulangi lagi di rumah. Dan kalau ada pertanyaan atau yang kurang mengerti, kamu bisa tanya dengan ibu melalui chat, melalui email juga bisa. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Dan sampai bertemu kembali.